Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya itu ya. Artinya jangan sebaliknya. Orang-orang yang dianggap mampu, orang-orang yang dianggap mempunyai ilmu, orang-orang yang dianggap malah membuat kegaduhan sendiri. Bagaimana bisa rasa nasionalismenya ini bisa tumbuh dengan baik ya, kalau itu tidak kita gunakan dengan baik. Ya kita lihatlah sekarang ini kan banyak ya, ini oknum ya yang ada ngomong kan banyak tuh sekarang itu banyak oknumnya ya yang dikatakan ustadz, ulama atau siapapun lah tokoh-tokoh itu kan yang kalau kita lihat di media itu saling memojokkan kelompok satu dengan kelompok lain. Itu kan. Nah, ini kalau kita pikir di dalam agama kita sendiri ini itu hal yang sangat dilarang. Ya, apalagi kita ngomong masalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik kalau rakyat kita atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat kita ini saling hujat, saling mencaci, saling berburuk sangka. Kalau itu selalu dilakukan, ya kapan ada habisnya? Ya mesti pemerintah juga bingung nih udah menghadapi seperti ini. Si A merasa benar, si B merasa benar. Ya, tidak saling menyadari. Padahal kan kita tahu ya bahwa kita ini kan mestinya adalah yang sering kita ngomong itu adalah harus persaudaraan itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Apakah ya yang namanya ukhuwah Islamiyahnya gitu kan, ukhuwah watoniyahnya, ukhuwah basariyahnya, kan ini kan penting ya. Kalau sesama Muslim sendiri ya kita dianggap saudara gitu kan, ya, yang berkali-kali saya ngomong. Juga ukhuwah watoniyah ya, kita bersaudara dalam satu negara ya, suku A, suku B, suku C, monggo ya namanya memang sudah ciptaan Allah gitu kan. Apa yang warna kulitnya coklat, apa yang warna kulitnya hitam, apa yang warna kulitnya apapun gitu ya silahkan. Ya itu semua sama-sama manusia gitu kan. Ya, di dalam bernegara ini kita harus saling menjaga kerukunan, kesatuan dan persatuan. Itu kan yang harusnya dipegang teguh oleh seluruh rakyat kita. Ya namanya ukhuwah watoniyah kan. Apalagi kalau kita ngomong ukhuwah basariyah. Ya, persaudaraan di dalam semuanya gitu kan, tidak pandang bulu, saya katakan tidak pandang bulu. Ini kalau bisa dipupuk dengan baik ya, ini kan sebetulnya hidup kita kan menjadi ayem, tentrem, aman gitu kan. Nah, tapi kalau saling memojokkan, saling berprasangka buruk, ya bagaimana kita bisa ukhuwah watoniyah? Kan sangat susah itu akan dilakukan. Nah ini mestinya timbul yang sadar seperti ini tuh siapa? Yang beliau-beliau ini ya, yang dianggap sebagai pemimpin, yang dianggap sebagai seorang tokoh gitu kan, para tokoh-tokoh. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu ustadz, apakah itu pendeta, apakah itu semuanya lah dan lain sebagainya gitu ya, dianggap tokoh. Itu kan mesti kan harus menyadari hal ini gitu kan. Jangan mementingkan kelompoknya masing-masing. Ingat kalau di dalam Islam itu kan, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu kan dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 12 itu. Dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ila akhirin ayat ya, sampai akhirnya ayat. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sakwa sangka. Ini kan Allah sudah memperingati ya, dalam Islam Allah sudah memperingati pada orang-orang yang beriman, ya. Orang yang sudah merasa dirinya beriman, gitu kan, beriman pada Tuhannya, gitu kan. Ya namanya iman itu kan tidak sekedar iman pada
Allah saja kan. Nah, itu kan rukun iman itu kan udah tahu kan kita. Ya pernah juga mungkin kita bahas ada. Ya pokoknya orang yang beriman gitu ya, yang udah percaya pada Tuhan. Ini kan mestinya ngikuti aturan Tuhannya kan begitu. Dan aturan Tuhannya saja dilanggar, bagaimana kita bisa dianggap orang yang beriman? Ya. Padahal tadi kan di dalam ayat ini jauhilah daripada sakwa sangka. Kebanyakan daripada sakwa sangka, prasangka yang buruk gitu kan. Namanya prasangka kan belum tentu benar kan begitu. Makanya dalam Quran ini kan sudah diwanti-wanti. Ya. Kalau kita nggak ngerti benar tuh ya jangan-jangan ikut-ikutan. Ya. Kan begitu. Maka dalam satu hadis ya, ada yang menyampaikan Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya itu kan. Ya. Bahwa kita jangan apa namanya loh. Ya. Jangan terlalu banyak bicara gitu, ibaratnya. Jangan terlalu banyak bicara. Kalau nggak ngerti lebih baik diem. Seperti itu. Ya, karena kalau kita ikut-ikutan ngomong padahal kita nggak ngerti, lalu bahayanya lebih parah, lebih bahaya, lebih besar bahayanya. Iya nih bener, ini nggak bener. Iya nih cuma berprasangka, karena akibat prasangka ini kan tidak hanya sekedar berprasangka doang, akan menimbulkan emosi, karena saling menghujat akhirnya kan, saling menjelekkan. Yang disakwa atau yang diprasangkain merasa benar, dia akan berbalik lagi menuduh kelompok lain yang menuduhnya itu. Akhirnya kan saling menghujat. Kalau udah saling menghujat, apa yang terjadi? Kan tidak hanya ucapan, kelamaan ya akhirnya fisik, gitu kan Mas? Ya, dan ini kan pernah terjadi. Ya beberapa hari yang lalu kan kita lihat bagaimana ya bentrokan-bentrokan yang terjadi. Ya. Padahal itu adalah hubungannya dengan agama gitu kan. Itu yang hubungannya dengan agama. Bayangin kalau yang tidak hubungannya dengan agama. Waduh. Bisa lebih parah lagi kalau sampai terjadi. Ya. Amit-amit ya. Jangan sampai terjadi di negara kita. Yang sudah-sudahlah. Udah. Itulah maksud saya. Ya, ayo kembali lagi pada ajaran kita masing-masing. Ya, pada ajaran kita. Ikuti perintah Tuhan. Waktu itu semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu kan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kan begitu. Jangan mementingkan diri sendiri, kelompoknya sendiri. Demi kesenangan sendiri. Ya jangan begitu. Apalagi kita kembali pada bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Kan? Karena efeknya itu kan sangat berbahaya untuk kesatuan dan persatuan. Ya. Kalau ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apa mau terjadi peristiwa lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, artinya antara tahun 50-an tahun sampai tahun 65-an itu. Zaman pergolakan, zaman kan kita ngeri ya. Sampai terjadi pembunuhan ya. Masyarakat tidak ngerti apa-apa, akhirnya ke bawah-bawah gitu kan. Ya. Karena yang menjadi korban itu mesti adalah masyarakat bawah yang tidak ngerti apa-apa. Ini yang terjadi kan banyaknya kan seperti itu. Yang sekedar ikut-ikutan. Maka ya kembali, mari ya para tokoh, para ulama, para ustadz ya, yang mampu, yang mempunyai keilmuan, yang mempunyai pengikut, ayolah kembali lagi. Artinya sadarkan para pengikutnya itu supaya jangan sampai terjadi perpecahan, terutama ya para tokoh-tokohnya ini jangan mudah berprasangka, jangan mudah saling menghujat. Karena ini kalau kita lihat kembali pada firman tadi, ya. Nah, yang namanya sakwa sangka ini kan inna badadzani ism. Ya, artinya bahwa bagian sakwa sangka itu adalah dosa. Apalagi kalau kita baca ayat berikutnya, ya, kelanjutannya yaitu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd.
Dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Ya ini kan, kita masih lihat di medsos, di dunia nyata itu. Mencari kesalahan orang lain itu masih banyak sekali. Aneh gitu loh saya. Ya padahal ngakunya beriman gitu kan. Ya. Ingat ya, harus kita pertahankan negara kita ini. Sayang ya, kalau sampai terjadi perpecahan. Ya, bagaimana kita bisa akan maju? Ayo kembali lagi. Kembali pada ajaran kita masing-masing. Kembali pada bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat kita itu lebih baik. Ya untuk itu ya tentu saja peran yang sangat penting adalah dari pemerintah atau negara kita sendiri, dari pemerintah kita sendiri. Ya, harus mampu untuk bisa mengelola dengan baik. Supaya negara kita, rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera hidupnya, yang aman, ya, jaminan keamanannya tinggi, itu kan bebas berpendapat, bebas mau kita punya pendidikan, ya pokoknya bebas segalanya, namanya juga merdeka kan. Ini kan harus dipertahankan supaya negara kita tetap menjadi negara kesatuan. Itu ya tentunya adalah beliau-beliau ini yang memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan putusan-putusan, ya harus bisa adil, ya harus sudah adil itu tidak berarti harus sama rata atau enggak, yang namanya adil enggak begitu gitu kan, tapi harus bisa menempatkan pada posisinya masing-masing. Ya, jadi ini yang paling utama itu kan, kalau kita negara kita ingin selalu berjaya, ya selalu semakin ke depan makin lebih baik. Dan saya yakin dalam pemerintahan sekarang ini semoga saja hal ini semakin pelan-pelan bisa dibenahi. Ya, yang selama ini banyak ya kelompok-kelompok masyarakat yang saling menghujat, yang saling menyalahkan, yang saling membenarkan dirinya masing-masing. Ya ayo, ya apa dibikin solusi, ya. Nah istilahnya tabayun atau bagaimanalah istilahnya itu, supaya kembali saling menyadari semuanya apa demi agama, semuanya apa demi negara, kan begitu. Ya semuanya apa demi masyarakat kita, demi rakyat kita. Ya mari kita semuanya sebagai rakyat juga ya sama, tentunya yang namanya nasionalisme akan selalu kita junjung tinggi, kan begitu ya. Dengan adanya seperti ini tentunya akan membuat negara kita itu menjadi negara yang aman, tentrem gitu kan, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.